Kemudian mungkin kita lanjut ke topik selanjutnya, itu mengapa penting dan meresahkannya AI ini. Tadi kan kita sudah tahu batasannya, tapi masih haruslah kita tahu mengapa penting dan meresahkannya AI ini di dunia pendidikan. Mungkin Ibu Rini bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, AI ini seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya ya Bu, karena memang memberikan banyak manfaat. Kita tidak bisa memungkiri kalau AI memberikan banyak manfaat seperti untuk melakukan evaluasi ujian, kemudian membantu kita membuat kuis secara otomatis, kemudian memberikan rekomendasi kepada mahasiswa kira-kira materi apa toh yang sesuai untuk mereka pelajari terkait apa yang ingin mereka ketahui. Nah, di situ AI memang sangat membantu. Jadi kita tidak bisa memungkiri memang penting, memang ada peran positifnya di dunia pendidikan. Namun di sisi lain dengan kecanggihannya itu membuat mahasiswa juga menjadi malas. Jadi eh, efek buruknya karena terlalu dimanjakan dengan AI, semua serba bisa diakses, mahasiswa menjadi malas berpikir, kemudian menjadikan kemampuan nalar kritis mahasiswa itu mulai berkurang. Bahkan kita sebagai dosen pun jika terlalu sering menggunakan, lama-kelamaan kemampuan kita untuk menyusun kata-kata, kemampuan kita untuk terus menggali informasi lebih dalam itu akan semakin berkurang seperti itu, Ibu. Jadi memang kita harus pandai-pandai mencari tahu kapan itu boleh dipakai, kapan tidak. Terima kasih Bu Rini. Kemudian dari tadi yang dipaparkan itu sebenarnya AI itu kan membantu kita ya. AI itu harusnya sesuatu yang positif. Bagaimana sih prosesnya sebenarnya? Kenapa AI yang harusnya positif itu, bagaimana dia bisa menjadi senegatif dan menjadi isu sehangat ini? Mungkin Pak Rido ada yang mau disampaikan mengenai hal ini? Oh baik, jadi dengan apa ya terlalu bergantung kepada AI itu kan kita bisa apa ya apa menurunkan originalitas dari suatu karya, terus apa menurunkan kemampuan berpikir juga sehingga di sini pendidikan itu kualitasnya akan semakin menurun gitu. Terus dan apa ya kayak terlalu bergantung pada teknologi juga nanti gimana ya kalau teknologinya apa sudah ini gitu jadinya kan eh, ya begitulah, sorry. Baik Pak Rido, mungkin maksud Pak Rido tuh karena eh, terbiasa menggunakan AI, jadi ketajaman Iya, berpikir mahasiswa dan ke- mungkin dosen-dosen juga jadi makin melemah ya. iya begitu Mungkin Mbak. setelah itu kita harus tahu tahap antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Eh, Kira-kira hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai antisipasi dari efek negatif AI ini? Apakah Pak Calvin punya pendapat? Terima kasih Bu Wiwit. Jadi Ya. menurut saya kalau kita memang mau mengantisipasi penggunaan AI ini memang agak susah. Memang ini sesuatu teknologi yang sudah sangat menyebar kemana-mana dan banyak sekali yang menyalahgunakan. Eh, Beberapa kampus sudah menggunakan itu, hampir kampus tahu saya sudah menggunakan software Turnitin, dan juga ada beberapa kampus yang sudah mengaplikasikan penyertaan surat pernyataan level AI. Jadi mereka tetap mengakui, mahasiswa misalnya mengakui mereka menggunakan AI, tetapi sampai level keberapa? Level 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi bagi saya itu merupakan tools ya. Eh, jadi menurut saya yang penting antisipasi ini adalah pendidikan karakter dan integritas mahasiswa. Jadi bagi saya semua dosen sudah saatnya kita menanamkan integritas ke mahasiswa bahwa ya kita harus punya nilai originalitas. Jangan bergantung kepada AI. Mungkin itu Bu Wiwit. Terima kasih Pak Calvin, saya setuju sekali. Jadi memang tahap antisipasi em, paling penting adalah karakternya sendiri ya. Tapi kalau misalnya karena ini AI sudah banyak digunakan ya untuk oleh semua universitas,
Apabila penyalahgunaannya sudah terjadi, hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanganinya? Mungkin Pak Tri bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi menurut saya apa, kita harus melakukan identifikasi dulu ya. Penyalahgunaannya itu sudah sampai sejauh mana sih yang sudah terjadi gitu. Apa berapa besar dampak dampaknya terhadap hal-hal yang lainnya. Lalu yang kedua adalah kita harus melakukan penegakan hukum. Nah, di kita ini apakah sudah ada, apakah belum yang siap hukum yang berlaku, gitu ya. Aturan-aturan tertentu yang berlaku mengenai penggunaan dan penyalahgunaan AI. Nah, kalau itu sudah ada, artinya kita harus tegakkan apa yang harus dilakukan gitu ya, hukumannya seperti apa gitu ya dengan pelanggaran tersebut. Lalu selanjutnya adalah adanya peningkatan sistem untuk melakukan pengecekan kembali untuk selanjutnya itu tidak terjadi kembali gitu penyalahgunaan AI itu. Mungkin itu sih yang bisa saya pikirkan dari. Terima kasih Pak Tri. Dari Ya. diskusi kita yang lumayan seru ini, mungkin bisa ditarik suatu kesimpulan tentang isu positif atau negatifnya AI ini. Mungkin bisa dibantu Pak Amirul, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari diskusi kita hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Eh, jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah di sini AI itu sangat digunakan ya untuk sisi positif seharusnya di bidang pendidikan, tetapi juga ada beberapa faktor yang menjadi dampak negatif, salah satunya itu plagiasi atau tidak original ya, ataupun di sini menjadi dampak berkepanjangan malas bagi mahasiswa. Adapun kita dapat menarik kesimpulan bahwa beberapa antisipasi yang dilakukan demi menjaga agar dinamika penggunaan AI ini tetap sejalan dengan eh, semestinya seperti itu. Salah satunya dengan penegakan hukum apabila perlu ya, jika ataupun pengecekan sistem agar tidak terjadi plagiarisme ya ataupun kecurangan akibat AI. Di mana di sini ditekankan bahwa instansi atau ranah pendidikan tuh harus punya edukasi ataupun sosialisasi agar mengedepankan jati diri yang memiliki karakter original, kritis dan juga berwawasan luas ya sehingga AI ini hanya jadi alat karena di kemudian hari tadi sudah disinggung oleh Pak Rido bisa jadi ketergantungan maka kita harus bisa stand alone atau mengantisipasi ketergantungan tersebut karena ya AI ini buatan manusia ya jadi pasti akan tergerus pada akhirnya jadi kita tidak bisa bergantung pada hal tersebut kurang lebih seperti itu rekan-rekan semuanya saya kembalikan ke Mbak Wiwit. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas diskusi kita hari ini. Sangat menarik ya mengenai AI ini. Namun karena waktu kita terbatas, mungkin diskusinya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya dan sampai jumpa mungkin di podcast selanjutnya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.